Apa kabar bro? Nah, akhirnya saya kembali beberapa hari setelah kemarin kita dapat song kantor tutup. Sekarang buka kantornya, jadi sekarang kembali saya mau menjalankan kewajiban saya sebagai masyarakat membayar air. Harus antri protokol kesehatan, jadi sekarang kayaknya PDAM dipakaikan plastik biar tidak ada kontak langsung droplet atau apalah gitu ya. Oke, giliran saya. Ini kemungkinannya akan rame karena, tapi ini tidak boleh dicontoh ya. Saya lupa membayar air. Jadi kemungkinannya ini akan rame. Coba dilihat. Pasti. Aduh. Bu, kalau misalnya terlambat 1 hari dendanya berapa? 1 hari, 1 bulan. 1 bulan 15.000. Oh iya. Kedengaran caranya Ibu jawab? Kedengaran. Jadi kalau terlambat 1 bulan itu dendanya 15.000. Tanggalnya hitungannya gimana? Kalau terlambat. Enggak, tanggal mulai penghitungan air dari tanggal Kalau 1 sampai tanggal 20. tanggal 1 sampai tanggal 20. Jadi kalau lewat, jadi kita bayarnya tanggal 21. Oh, bayarnya tanggal 1 sampai tanggal 20. Oh, gitu. Jadi kalau lewat dari tanggal 21 kita kena denda. Oh, ke situ? Kenapa kita tidak bilang dari tadi? Padahal ternyata di sini. Kenapa sebelah sini? Biasanya sama kita. Oh, wilayahnya situ. Ya? Bukan, maksudnya saya hafal mukanya dia. Di sini terus dia duduk waktu itu tak? Oh ganti. Kan saya sudah berapa bulan tidak bayar air? Berapa? 4 bulan. Sekali lagi jangan ditiru. Karena idealnya supaya juga tidak kena denda, bayarnya harus tiap bulan. 400. Bisakah 13.000-nya dari kita? Tidak bisa dong, harus uang sendiri. Lewat mana Ibu? Lewat sini ya? Oh. Berarti kalau yang besar tangannya nggak bisa masuk ini. Tabe. Jadi ini loket tempat pembayaran PDAM. Jadi untuk semua para pengguna air harus datangnya ke sini. Kalau mau mengadu baru ke samping. Oke. Kembaliannya. Kalau begini saya sudah menjadi warga negara yang baik dan menjadi masyarakat yang baik, sudah menunaikan kewajiban. Ibu terima kasih banyak. Nah, ya. Jadi di bagian hubungan langganan itu ada terdiri dari 5 seksi. Iya. Seksi pertama adalah pelayanan langganan. Inilah yang menangani calon pelanggan baru yang ingin menjadi pelanggan baru melalui seksi ini. Iya. Jadi seksi inilah registrasi awal di situ dimulai. Oke. Nah, pelayanan langganan ini di dalamnya ini meliputi dari identitas calon pelanggan, dia mungkin harus menyertakan fotokopi KTP dan mengisi form isian yang telah disiapkan. Setelah mereka melakukan registrasi, dari bagian pelayanan langganan menindaklanjuti ke bagian teknik. Dalam hal ini seksi perencanaan, juga yang melakukan penelitian di lapangan. Calon pelanggan ini layak atau tidak layak, karena untuk menjadi pelanggan itu tidak serta-merta hari ini mendaftar, mungkin dia langsung oke. Kalau sebelum lanjut Pak, layak tidak layak itu layaknya dalam hal apa kira-kira? Layak tidak layak, pertama dia ada jaringan dulu. Kemudian tekanan airnya. Oh, di dekat situ? Iya. Jadi calon pelanggan ini kan makanya dia harus mengisi form isian yang telah disiapkan, termasuk di titik rumahnya di mana, karena ini langsung turun dari bagian survei. Bukan dari segi misalnya kemampuan ekonomi pelanggan, calon pelanggan? Tidak seperti itu. Oh bukan ya, jadi cuma jaringan ada, tekanan air bagus. Sip. Dia sudah klik diterima menjadi pelanggan. Nah kalau ini belum memenuhi syarat, dia masuk sebagai daftar tunggu dulu. Artinya sambil adanya jaringan seperti itu. Kemudian seksi kedua kami ada seksi pengaduan. Pengaduan inilah yang akan menampung semua pengaduan-pengaduan yang masuk dari pelanggan
pelanggannya sudah menjadi pelanggan, yang dapat air atau tidak dapat air itu lewat ini. Lewat apa saja berhubungan yang pada pengaduan lewat seksi pengaduan. Kemudian kami juga ada seksi namanya pengelola rekening. Pengelola rekening inilah mengelola rekening semua pelanggan PDAM Kota Kendari. Kemudian yang keempat kami itu ada seksi verifikasi pelanggan. Pelanggan inilah yang akan melakukan klasifikasi pelanggan. Dia masuk kategori rumah tangga, niaga. Oh, ada klasifikasi seperti itu ya. Oke. Yang terakhir sambungan, kemudian verifikasi tadi ada? Ya, udah cukup. Oh cukup ya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya seseorang yang mau menjadi berlangganan PDAM, itu apa yang harus dipenuhi, Pak? Selain ada jaringan dan sudah ada. Iya. Intinya sekarang dia menjadi pelanggan dulu. Kemudian menyertakan KTP. Itu dia maksudnya ada KTP. Kemudian yang kedua ketersediaan jaringan. Oke. Yang kedua ada memang yang harus ditaati karena memang ada formulir yang disiapkan itu pernyataan yang harus ditaati oleh calon pelanggan. Oh begitu. Di dalamnya itu ada beberapa item. Mungkin saya sampaikan. Yang pertama, dia belum menjadi pelanggan PDAM. Iya. Kemudian yang kedua, tidak akan melaksanakan pembesaran bersih rumah dinas. Iya. Ada beberapa macam ini item yang cuman mungkin hanya beberapa item-item. Iya. Tidak akan menggunakan pompa hisap langsung dari pipa PDAM. Oh itu tidak boleh ya menggunakan pompa hisap ya? Oke. Karena ini kan Bisa merugikan yang lain. Iya. Kemudian apabila memiliki sumur bor, tidak akan menggabungkan antara jaringan pipa PDAM dengan jaringan sumur bor. Kemudian jika dia bersengketa mengenai hak milik tanah maupun bangunan, hingga mengakibatkan pipa dinas atau terus dibongkar, maka hal ini adalah tanggung jawab PDAM. Iya. Kemudian akan berikan informasi kepada pihak PDAM apabila ada kerusakan. Ada penggunaan secara ilegal. Iya. Dari tetangga atau di sekitar. Iya. Oke. Mungkin ini saja. Oke. Nah, Pak Sarmin, pelanggan sudah memenuhi misalnya mengisi form. Berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk kemudian air itu bisa terpasang di rumahnya? Ya, paling 1-3 hari udah bisa. Oh, 3 hari. Ya, 3 hari terpasang. Oh, jadi mulai dari proses instalasi segala macam sudah. Kalau sudah verifikasi, clear, langsung pemasangan gitu ya. Jadi 3 hari sudah bisa mengalir air. Oke, itu. Nah, kemudian setelah misalnya saya jadi langganan baru, apa fasilitas yang saya dapatkan dari PDAM kemudian? Jadi kan otomatis kalau kita sudah oke dalam hal semua sudah memenuhi syarat. Iya. Fasilitas yang didapatkan kan konsumen sudah tidak dibayar apa lagi. Iya. Mulai dari meteran dengan aksesoris semuanya. Oh sudah. Oke itu ya. Jadi pelanggan ini cuma itu kewajibannya adalah melakukan pembayaran setiap bulan. Oh itu saja. Oke. Jadi atau misalnya gini Pak, apakah PDAM menyediakan fasilitas misalnya berkunjung misalnya ke langganan gitu, atau misalnya ada koordinasi dengan pihak langganan misalnya bilang gimana Pak airnya atau gimana gitu? Oh iya. Oh ada. Jadi setelah dilakukan pemasangan, kan kami ini belum setiap hari ya, sistem bergilir. Iya. Jadi kan pelanggan yang mendapatkan fasilitas yang saya sebutkan tadi sudah terpasang pada saat pengaliran di wilayah itu ada memang dari teman-teman teknik yang meninjau apakah sudah mendapatkan air, bagaimana tekanannya seperti apa, adalah seperti itu pasti akan ditindaklanjuti. Tapi pernah nggak misalnya ada masyarakat yang datang melakukan pengaduan gitu? Banyak juga. Kalau masalah ada memang ada. Oh iya. Artinya satu lah. Oh iya. Masalah mungkin tekanannya kurang bagus. Iya. Nah itulah dengan adanya pengaduan seperti itu kami tindak lanjuti lagi ke lapangan. Mungkin dari segi jaringan ada mungkin. Oke, iya betul. Nah Pak ngomong-ngomong tentang gangguan, kan sekarang ini ada perubahan jadwal pengaliran air.
Kalau yang kemarin mungkin selisihnya 2 atau 3 hari, sekarang kan mungkin bisa jadi seminggu sekali. Itu faktor apa, Pak? Jadi ini kan memang terus terang saja kami ini mungkin masalahnya yang sering muncul itu masalah yang sama. Iya. Dan memang sering treble pompa. Sekarang ini lagi ada masalah Oh, lagi. ada masalah. Treble pompa. Treble, Kalau oh. sudah pompa yang bermasalah di hulu, otomatis Iya, iya. sendirinya akan bermasalah secara keseluruhan. Oh, iya. Kalau otomatis dari segi yang menjadi permasalahan utama memang kami pompa. Oh, pompa. Jadi pompa ini kan sudah puluhan tahun. Nah, itu dia kan saya dulu pernah kan kesini juga, ternyata pompanya pompa lama. Ya. Jadi ini yang menjadi permasalahan kami selama ini dan itu terus yang muncul setiap saat. Tapi memang pompanya maksudnya mohon maaf, Pak. Iya. Kenapa tidak diadakan penggantian pompa misalnya? Nah inilah saya bilang ini kan memang membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Oh, Tidak oke. besar, nah ini kami sudah cukup selama ini bermohon melalui pemerintah. Nah insya Allah ya namanya kami bermohon, harapan kami kan secepatnya. Iya. Pak, maaf, mungkin Pak Sarmin tahu itu berapa nilainya kira-kira satu pompa begitu? Iya. Iya. Kalau misalnya mohon maaf lagi nih Pak Sarmin, dari pendapatan PDAM, apakah belum bisa memang untuk membeli satu pompa atau mengganti pompa yang rusak? Ya, kalau dari segi pendapatan yang ada Belum ya? sampai saat ini belum Belum. untuk kami mengadakan pompa sebesar Oh, oke. Nah, Pak Sarmin, terus kemudian kan gini Pak, ketika ini banyak aduan gini. Kemarin juga ketika saya bayar air, ada yang mengeluh tentang itu. Air jarang jalan nih kan. Kemudian ketika kita telat melakukan pembayaran, kita kena denda 15.000 kalau nggak salah per bulan. Nah, kemudian ternyata karena airnya tidak jalan rutin seminggu, ya mungkin cuma sekali seminggu, akhirnya kan masyarakat harus ada air tambahan. Sebutlah dengan solusi beli air tower. Nah, itu gimana solusinya kira-kira Pak? Karena artinya begini, mohon maaf, masyarakat yang kemarin ngeluhnya karena 2 kali kita sudah beli air, terlambat kita membayar, kita didenda. Nah, gimana kira-kira solusinya itu Pak? Jadi sebenarnya begini, kami juga membuka ruang ya sebesar-besarnya kepada utamanya seperti pelanggan yang tidak mendapatkan pelayanan air secara maksimal Iya. untuk dilakukan denda. Jadi selama ini cukup luar biasa kami berikan pembebasan denda. Kami ada pembebasan denda. Jadi kami ada aturan yang kami buat, pemberlakuan penghapusan denda bagi pelanggan-pelanggan yang tidak lancar air. Penghapusan denda? Boleh lewat sama saya kan ada berita acara yang kami buat. Oh, berita acaranya seperti apa Pak kira-kira? Berita acara tanpa denda. Oh begitu. Nah ini yang tidak ditahu oleh masyarakat sebenarnya. Jadi kebijakan dari PDAM ada penghapusan denda. Penghapusan denda dibebaskan dari denda bagi pelanggan-pelanggan yang tidak mendapatkan secara lancar air. Oh, Ya. padahal saya ini kan kondisinya sudah berapa lama kan begini? Ini kurang berjalan, kalau dasar ini berjalannya ini. Hampir ada setahun ada lebih ya? 2 tahunan lebih. 2 tahun, nah itu. Berarti harusnya saya sudah bisa. Iya. Berarti pemirsa, ini informasi buat Anda. Jadi untuk Anda yang memang, tadi informasi di Pak Sarmin, untuk Anda yang di rumahnya ternyata aliran airnya itu tidak lancar seperti yang sebelum-sebelumnya, Anda bisa mengusulkan gitu ya Pak, untuk penghapusan denda. Itu jadi caranya gimana? Kita buatnya di mana Pak? Pelanggan datang ke kantor. Datang ke kantor. Ketemu sebagai bagian pengelola rekening. Pengelola rekening yang akan ya. Itu penghapusan dendanya bisa sampai sebulan atau berapa bulan? Ya, kalaupun mungkin sampai berapapun bisa kami hapuskan dendanya. Oh, gitu. Misalnya Kriterianya? Kriterianya cuman kan ketahuan kan. Iya. Kalau daerah lancar air kan kami sudah bisa tahu. Lancar itu maksudnya gimana Pak? Lancar air Asumsinya? kan dilihat dari segi pemakaian Pak. Oke. Jadi rata-rata itu sekarang yang tidak lancar air kan tentara dia di atas di bawah 10 kubik kan. Yang 1-2 kubik kan otomatis kelihatan kok nampak. Oh. Nah, kalau di bawah 10 kubik itu di kategori tidak lancar. Dia termasuk ya bisa jadi. Oke. Bisa jadi juga dia berhemat kan ada 2. Oh iya. Tapi kan daerah lancar itu kami sudah tahu. Kami sudah tahu daerah lancar dan tidak lancar. Tapi Jadi, meskipun misalnya dia jalannya seminggu sekali, tapi masih bisa masuk kategori lancar. iya, itu sudah tidak kategori lancar. Harusnya dia dapat 2 minggu sekali fasilitas itu. Tuh, kayaknya boleh saya coba ini. Boleh. Oke. Kami dari Salakan juga dari Iya, Kami betul. Kemarin kami sudah terperiksa juga masalah ini dan mereka kasih jam ke kami karena kami juga berikan keringanan kepada konsumen. Iya, betul. Itu yang betul harus Yang dilakukan. konsumen tetapi artinya kami juga mungkin belum berikan pelayanan secara maksimal. Iya. Jadi kami membebaskan denda. Ya, jadi makanya kalau ada masalah tinggal melaporkan. Ya. Nanti kemudian kalau misalnya solusinya sudah ada tinggal diberikan solusinya. Ya. Kalau tidak mungkin PDAM akan memikirkan solusi apa yang terbaik gitu Pak ya. Oke Pak.
Ini karena masjid sudah bunyi nih. Ya, Jadi azan juga sudah. Jadi Pak Sarmin terima kasih waktunya. Ini informasinya sangat berharga sekali. Jadi mungkin sebagian atau mungkin banyak pemirsa khususnya pengguna PDAM di Kota Kendari ini yang belum tahu kalau ternyata PDAM itu punya fasilitas. Itulah tanggung jawab dari PDAM sebagai penyedia jasa untuk air bersih di Kota Kendari. Kami juga perlu sebelum mungkin Ya, boleh. standing ini ditutup, perlu kami sampaikan juga kemarin kami ada perlakukan di saat pandemi kemarin, kami membebaskan denda juga. Nah, Tanpa itu. dewan tunggal juga. Kami bebaskan Nah Pak, denda 3 bulan dari ini bulan boleh Februari, saya kasih Maret, April. pertanyaan terakhir. Bagaimana cara PDAM memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program begitu, Pak? Oh, kami sudah kan kami publikasi pada saat Oh, itu. gitu Jadi, ya. Semua loket-loket pembayaran kami tempel. Oh, gitu. Jadi, kelihatannya masyarakat otomatis mereka sudah tahu dengan Oke, sendirinya. oke. Di media ada juga? Di media waktu kalau tidak salah kami di Kendari Pos. Oh, pernah ada ya? Kami sampaikan juga. Oke. Termasuk semua loket kami. Oh, loket-loket pembayaran itu ada pemberitaan. Oke, baik. Pak Sarmin, terima kasih banyak waktunya. Maaf sudah mengganggu. Ya, yang pasti ini adalah bukan cuma buat pemirsa, tapi saya juga sangat berharga sekali informasinya. Syukurlah hari ini kita bisa bertemu ya. Memang ini ceritanya panjang sampai bisa ketemu. Pak Sarmin, kalau begitu saya pamit dulu. Mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktunya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk ngobrol dengan saya. Singkat tapi sangat berarti sekali buat saya dan insya Allah buat pemirsa yang lain. Saya pamit Pak Sarmin. Nah, pemirsa ini akhir dari bincang-bincang saya bersama Pak Sarmin, Kepala Bagian Hubungan Langganan. Informasinya kita sudah dapat, jadi nanti pemirsa silakan kalau misalnya ada masalah langsung ke kantor PDAM, sampaikan ke bagian pengaduan. Nanti kemudian bagian pengaduan yang akan memberikan solusi seperti apa buat Anda. Nah, sini, ini ada yang menarik ini. Saya juga baru kali ini lihat ada. Ternyata ada pasar dadakan di sini. Oh, Bu, sudah berapa lama jualan di sini? 2 bulan. Hah? Sudah berapa lama? Masih 2 bulan. Sudah masuk 2 bulan. Iya. Oh, kenapa bisa jualan di sini tiba-tiba? Idenya dari mana begitu? Dari Otobi. Enggak, idenya dari mana? Maksudnya dari mana? Hah? Oh, ini kebetulan ada yang belanja sini, Bu. Sini, Bu. Saya jangan. Enggak apa-apa. Kebetulan, Ini kebetulan ada ibu yang lagi belanja. Ini kenapa bisa ada yang jualan di sini? Ini akibat mungkin COVID juga kan, Oh. kurang penghasilan dari pasar. Jadi mereka keluar dari luar aja menjualnya, keluar dari pasar. Karena pasar kurang apa ya, pembelinya kurang banyak gitu. Lebih di luar aja. Jadi ceritanya ini inisiatif sendiri? Iya, inisiatif sendiri ini. Tapi dari pihak kantor tidak apa-apa? Nggak apa-apa katanya. Yang penting Nggak apa-apa, jangan jangan mengganggu dan jangan mengotori. bikin kotor. Oh, itu dia, Ibu. Ibu sering berarti orang-orang PDAM belanjanya di sini? Iya, setiap hari Senin ada waktunya, Pak. 1 minggu Oh, 1 cuma kali. Oh, jadi pasar kaget ini. Ibu, maaf Ibu, tadi namanya siapa? Ibu siapa? Asma. Ibu Asma. Kalau Ibu siapa namanya? Senggo. Ibu Senggo. Ibu Senggo dari mana? Wih, jauh sekali dari Wotobi ke sini, Oh, jadi ceritanya ini jualannya cuma seminggu sekali di sini. Oh, kalau biasanya di mana? Kalau selain di sini? Pasar Otobi. Misiu. Oh, pasar Wotobi, Misiu. Kalau di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Siang. Siang bisa datang. Oh, siang datang. Kenapa datang siang? Pulang ke Bali. Karena jauh kan Jauh dari kesian Otobi. perjalanan. Oh, begitu. Terus gimana, Bu, kalau di sini jualannya? Untuk gimana? Penghasilannya? Ya, lumayan juga. Lumayan ya? Iya. Ini kan bawa mobil. Ibu sendirian atau ada suami? Suamiku ada. Oh, ada suami yang bawa mobil. Oh iya, oke. Selamat menjual, Bu ya. Ya, seru ya jadinya ternyata jadi memang sejak Covid ini ada banyak kreativitas, ada banyak hal-hal baru yang akhirnya harus dilakukan atau dicoba untuk siapa saja. Nah, contoh seperti Ibu siapa tadi namanya? Ibu Senggo, penjual sayuran mobil di Wotobi, tapi datang ke sini cuma Senin seminggu sekali, cuma hari Senin dia yang jualan. Itu pun siang. Tapi kalau siang sini, oh sampai siang. Dari pagi di jalan, Oh, di jalan ini
Tidak, maksudnya kalau belanjanya siang, terus yang makan siapa? Yang makan apanya? Sayuran? Kalau masak? Ya dibawa untuk ke rumah. Iya, kalau belanjanya siang, masaknya kapan, Iya, makannya besok, kapan? Oh, untuk disimpan besok. Oh, gitu. Untuk stok gitu. untuk stok ya? Iya. Oh, iya. Nah, seperti ini Oh, kan oh, iya. kita beli juga. Lagi diet ya? Iya. Oh iya, sama tapi saya belum belanja. Oh gitu ya, jadi keren ya. Berarti habis ini pulang lagi ya? Oh siapa tuh? Keren. Halo teman-teman, mungkin sebagian dari kita belum memahami apa itu penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat, ataupun belum terkena penyakit menular tersebut. Penularan penyakit tersebut dapat terjadi baik melalui perantara maupun secara langsung. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, ataupun jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi, serta pola hidup bersih dan sehat. Coronavirus disease atau disingkat dengan COVID-19 adalah salah satu jenis penyakit menular. Demikian informasi tentang penyakit menular, Sultra Cerdas untuk negeri. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara pencegahan penyakit menular, khususnya COVID-19, berikut hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, rajin olahraga yang cukup. Yang kelima, terapkan social distancing. Yang keenam, hindari keramaian, apalagi kontak fisik dengan orang lain. Dan yang ketujuh, jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Ayo tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, karena kita bisa cegah corona. Sultra Cerdas untuk negeri. Halo Sobat, anjuran untuk stay at home awalnya pasti terkesan asik. Namun, karena tidak semua terbiasa, nggak jarang sesekali muncul rasa jenuh. Sebelum benar-benar merasa bosan dan akhirnya cuma rebahan nggak produktif, ada beberapa aktivitas nih yang bisa dilakukan. Semuanya bisa dikerjakan dari rumah dan tentunya semua bermanfaat. 1. Yoga workout. Olahraga satu ini nggak hanya bantu atur pernafasan dan melatih tubuh agar makin resilience, tapi juga dipercaya untuk membuat kita lebih calm down. 2. Baca buku yang udah tertunda. Selama di rumah kali ini, pilih beberapa judul yang emang paling menarik, supaya kamu jadi semangat untuk mulai membaca. 3. Atur plan dengan menulis jurnal. Coba ambil waktu selama di rumah untuk memikirkan ulang goals ke depan, dan cek resolusi awal tahun yang baru dibuat. 4. Berkreasi dengan bikin kerajinan tangan. Let's be kreatif. Bikin kerajinan tangan juga aktivitas seru loh. Banyak tutorial bisa didapatkan di internet. Cari kerajinan tangan yang bahan dan alatnya sudah kita miliki. 5. Menyusun ulang ruangan. Pengaturan ruangan sangat mempengaruhi ambience yang ada. Nah, mungkin rasa bosan dari rumah karena melihat sudut yang monoton. 6. Berkebun.
Baik di taman atau potted plants, berinteraksi dengan tanaman memberikan kesan happy tersendiri. Mulai dengan jenis tanaman yang mudah didapat dan dirawat. 7. Lakukan hobi lama. Kesibukan kadang bikin kita mengorbankan waktu untuk hal yang kita sukai. 8. Memasak menu sehat. Memasak adalah salah satu kegiatan yang stress relieving. Ada perasaan tenang saat memasak, dan tentunya bangga saat hasil masakan kita sudah jadi dan siap disantap. 9. Belajar skill baru. The last but not least. Ini yang paling oke. Waktunya buat upload diri dari rumah, belajar skill baru, atau memperdalam skill tertentu, supaya saat balik kerja di kantor, kita punya nilai tambah. Sultra cerdas untuk bangsa. Halo sobat, apa itu social distancing? Praktik social distancing merupakan perubahan perilaku yang dapat membantu menghentikan penyebaran infeksi, termasuk diantaranya membatasi kontak sosial, bekerja dan sekolah hanya di antara individu yang tampak sehat, dengan maksud untuk menunda penularan dan mengurangi kecepatan penyebaran wabah. Social distancing sangat penting karena COVID-19 kemungkinan besar menyebar dari individu ke individu melalui 1. Kontak dekat secara langsung dengan individu yang terinfeksi atau dalam kurun waktu 24 jam sebelum gejala infeksinya muncul. 2. Kontak dekat dengan individu dengan infeksi yang telah dikonfirmasi yang sebelumnya batuk dan bersin. 3. Menyentuh benda atau permukaan seperti gagang pintu atau meja yang terkontaminasi batuk atau bersin dari seseorang dengan infeksi yang dikonfirmasi, dan kemudian menyentuh bagian tubuh seperti mulut dan wajah Anda. Jadi, semakin jauh jarak antara Anda dengan orang lain, semakin sulit pula bagi virus corona untuk menyebar. Sultan cerdas untuk bangsa. Pemirsa, mungkin masih ingat beberapa waktu lalu saya dan tim Sibro pernah ke rumah Ade Yusuf. Sekarang saya dan tim Sibro kembali ke sini karena kami dapat informasi ternyata kan kemarin salah satu yang diinginkan oleh orang tua dari Yusuf yaitu ada yang mau menyumbangkan atau membantu kursi roda. Nah, saya dapat informasi ternyata sudah dapat. Assalamualaikum. Wah, itu. Nah, Assalamualaikum, Pak Sarman. Wah, pengganggu, apa kabar? Oh, kita di sini saja dulu ya. Sini saja dulu. Nah, Pak Sarman, saya dapat informasi dari Pak Kasim. Katanya sudah ada bantuan kursi roda. Iya, ada. Sudah? Iya. Jadi sudah dipakai? Sudah. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya dapat informasi dari Pak Kasim yang juga mengantarkan kami ke sini. Kalau Pak Kasim dan teman-teman kantornya juga sudah membantu kursi roda untuk Ade Yusuf. Kursi rodanya gimana kursi rodanya? Ada. Nah, saya juga dapat kiriman video dari Pak Kasim nanti. Kita lihat dulu videonya. Oke, boleh lihat dulu kursi rodanya Pak Sarman. Sini kita lihat kursi rodanya. Jadi sudah dipakai kemana-mana saja? Sudah, ya, jangan depan. Nah, ini ada Yusufnya. Ya. Ya. Oh, nggak usah dibawa keluar. Ah, sini. Sini kita masuk sini. Wus, mantap ini. Jadi ini kursi roda yang kemarin sangat diharapkan sekali oleh keluarganya, oleh orang tua lah tepatnya ya, orang tua Adik Yusuf, supaya Adik Yusuf ini bisa merasakan udara segar di luar. Nah, alhamdulillah sudah dapat bantuannya, tapi ini saja belum cukup. Nah, sini Pak Suarman, kebetulan juga hari ini saya datang tidak sendirian, saya sudah bersama dengan Direktur Operasional dari
kantor saya dari Mac TV. Iya. Ini kebetulan juga mau jalan-jalan untuk lihat Ade Yusuf. Iya. Pak Ino, silakan Pak Ino, ini kalau mau lihat silakan. Ya silakan. Nah, ini mau jalan-jalan lihat. Aduh. Nah, jadi ini ada Yusuf. Gimana perasaannya dapat bantuan kursi roda, Pak? Alhamdulillah. Senang ya? Sudah dibawa kemana, Yusuf? Ya jalan-jalan di depan. Terus gimana waktu jalan-jalan? Senang dia ya? Alhamdulillah, bahkan tidak maunya nggak mau Tidak masuk? pulang. Senang sekali berarti dia ya? Oke. Dan mungkin Pak Ino juga ada tujuan ke sini. Kita dari pokoknya gimana? Maksudnya apa nih Pak Ino? Ini kita ada dari kantor kami Pak. Iya. Ada sedikit, saya tahu bisa sedikit membantu untuk bagi kita Pak. Mungkin lebih masa adanya untuk Nah, ini dari media Kendari Group. Untuk media online, media Kendari dan Mac TV yang sekarang lagi syuting. Itu Pak. Pak, ini ada sedikit bantuan dari kantor, dari media Kendari. Kendari Media Tama Group, ada Kendari Media Kendari.com dan juga dari Mac TV, alhamdulillah. Terus kemarin ramai suasana di sini waktu itu ya, waktu bawa kursi roda ya. Ya rame Pak. Jadi sudah berapa kali dipakai? Tiap hari dipakai? Ya setiap ini baru turun tadi nih lain tidur. Oh begitu. Wah, naik akhirnya bisa keluar-keluar. Jadi kalau jadwal keluarnya dia jam-jam berapa biasanya? Jam 4 Jam 4 sore. Kalau pagi keluar juga? pagi, kalau jam baru bangun tidur kita Langsung? sudah kita bapin. Wah, luar biasa. Saya senang sekali ya. Oke, sekalian mungkin ada yang mau disampaikan Pak Suarman untuk orang-orang atau siapapun itu yang sudah memberikan, yang sudah sedikit berbagi untuk Ade Yusuf. Ya, untuk yang memberikan kursi roda dari PT Landipo ya. Saya terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya lah, bersyukur Bapak bisa dapat membawakan kursi roda bagi anak saya. Ya. Sangat bersyukur besar. Ya. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua kru-krunya yang memperhatikan sepunya anak. Yusuf. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Tuhan dapat membalasnya. Amin, amin, amin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Suarman dan keluarga juga diberikan kemudahan. Yusuf juga diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, Pak. Kayaknya saya tidak lama-lama ini Pak. Saya pamit ya. Terima kasih banyak. Oh, dipakai itu. Saya sudah 2 kali kesini belum pernah ketemu Ibu. Ibu masih kerja berarti ya? Iya, Oh iya. kemarin kapan datang? Iya, iya. Waktu datang bawa kursi roda ya. Oh ada, oh iya nggak apa-apa. Salam saja buat Ibu dan buat keluarga yang lain Pak. Terima kasih banyak Pak Suarman. Saya maaf ini mengganggu waktunya. Saya pamit dulu Pak Suarman. Nah sekarang kita balik bro.
masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Yang kedua, jangan selalu menyentuh bagian wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Yang keempat, sering pakai masker, apalagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan. Yang kelima, jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain. Yang keenam, isolasi mandiri bagi Anda yang merasa tidak sehat. Yang ketujuh, jaga kesehatan selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah. Sultra cerdas untuk negeri. Kenali gejala COVID-19. Hari pertama, pasien mengalami demam. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala muncul, namun pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Selalulah mencegah dan taat akan protokol kesehatan. Sultra cerdas untuk negeri. Bagaimana cara pencegahan penyakit menular, khususnya COVID-19? Berikut hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, rajin olahraga yang cukup. Yang kelima, terapkan social distancing. Yang keenam, hindari keramaian, apalagi kontak fisik dengan orang lain. Yang ketujuh, jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Oke, bro, jadi putar-putar lihat suasana kota Kendari. Ada sesuatu yang berbeda juga di kota Kendari ini sekarang. Nah, jadi di sekitar Kali Kadia ini sekarang suasananya berubah, mulai menjadi rame. Jadi sisi kiri, sisi kanannya itu ada banyak sekali dibangun, ada banyak bangunan gitu ya, yang non permanen sih sebenarnya, non permanen, karena memang ini sifatnya tidak lama, jadi cuma sementara untuk usaha. Karena kenapa? Karena di sebelah sini kebetulan memang lagi ada pembangunan, informasinya pembangunan pusat perbelanjaan. Jadi ternyata sebagian dari masyarakat, terutama yang punya usaha, itu membaca peluang ini. Jadi dibangunlah jajaran mulai dari jembatan Saranani ke situ sampai ke belakang. Ini ada banyak sekali bangunan-bangunan dibangun. Jadi rame lah bang. Nah sekarang kita mau singgah minum dulu. Kita mau, kalau misalnya dapat ngobrol, kalau tidak ya kita minum-minum saja. Sini. Ternyata di sini ada
anak-anak muda yang belum mempunyai pasangan, terus kemudian mereka nongkrong dalam rangka mencari pasangan pasti ini ya. Ini makan pasti pura-pura makan ini. Sudah makan pasti sebenarnya. Apa kabar semuanya? Baik. Nah ternyata di sini ada teman-teman kita yang lagi nongkrong, lagi makan katanya. Sering nongkrong di sini? Sering. Lumayan ya. Jadi ini ternyata mereka ini teman-teman media juga sebenarnya. Jadi mereka, tapi saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan mereka memang betul-betul makan sih sebenarnya. Bukan niat lain. Ya. Seberapa sering ke sini? Sering sekali. Sering sekali. Karena dalam waktu-waktu istirahat. Oh gitu. Nah, karena tempat ini juga menurut kita cocok untuk Nah ini asik. menulis. Ini mulai enak ini. Jadi kita harus sambil tempat duduk. Harus sambil tempat duduk. Sambil makan. Oke. Nah jadi mereka ini juga kan teman-teman media yang biasa melakukan liputan. Nah tadi Abdi ngomong katanya lumayan sering kesini ya. Iya. Kak maksudnya daerah sini atau tempat ini? Daerah sini. Daerah sini? Ya, karena- Berarti bisa jadi tempatnya pindah-pindah gitu ya? Iya. Cuman kita lebih sering di sini sih sebenarnya. Oh lebih sering di sini? Karena kalau di sini memang yang jual-jual makanan baru di sini atau gimana? Kalau jual Banyak juga? yang saya tahu kayaknya baru di sini. Baru di sini? Heeh. Oh makanya enak suasananya gitu ya? Enak. Jadi sambil makan, nongkrong, terus tulis berita gitu ya? Tulis berita karena tempatnya pertama sejuk. Iya, iya. Jadi apa aja? Jadi pikiran tuh kayak lebih terbuka. Tapi pernah tidak misalnya ada suasana yang mengganggu, misalnya aroma kah atau riuh atau ini kan ada pembangunan Iya. di sini, mungkin ada debu apa gitu? Kalau itu memang seperti mungkin bau-bau itu kan air di situ kan agak keruh, Iya. jadi baunya agak Oh biasa. Nah jadi gimana kalau misalnya lagi makan, jadi makan? Hah? Begitu. Begitu? Lewat langsung. Nah ini kalian makan atau mencuri sebenarnya? Hah? Kenapa sampai semuanya? Soalnya debunya, Bang. Iya itu dia makanya. Gimana kalau pada saat makan terus ada debu gitu gimana? ya seperti tadi kayak Ditutup lah. ditutup Gitu ya. supaya debunya mungkin ya tidak terkontaminasi ke makanan. Oke, sebenarnya kita lanjut ngobrol sama mereka karena anak si ibu sudah datang. Kita mau pesan minum dulu. Sini bro, pesan minum dulu kita. Oke, kalau minum apa yang minum yang ada di sini? Ada Thai tea, red velvet, ada green tea, taro, sama apa lagi? Red velvet apa anunya? Paduannya apa itu kalau red velvet? Susu. Kalau yang taro? Sama di semua. Oh sama semua. Banyak, kurang boba. Yang coklat apa yang coklat? Kalau ungu taro. Oh, enggak itu dia bubuk minuman atau nanti taruh misalnya dihancurkan? Bubuk. Oh, bubuk minuman. Ya sudah. Saya kalau begitu yang coklat apa coklat? Coklat, ya coklat. Enggak apa namanya? Coklat. Ah ya coklat. Terus bro, minum apa bro? Apa? Cepat ini mau pergi lagi dia nih. Mau berenang. Ah? Apa yang ada? Tadi sudah dijelaskan, udah dengar? Red velvet, Red velvet, green tea, Thai tea. coklat. Oh, Thai tea. Oh, Thai Oke. tea. Cara yang kuning itu. Yang mana? Yang kuning ngambang, Bu, ngambang. Oh, enggak ya. Saya kira yang kuning ngambang. Dika sama saja ya, Thai tea 2 lah berarti. Thai tea, iya. Kira-kira kalau satu minuman buatnya berapa menit? 5 menit. Oke, 5 menit ya. Kalau 5 menit lewat berarti ya 3 minuman berarti 15 menit ya. Lama ya 15 menit. Oke. Kita tunggu 15 menit untuk minum. Dada kenapa di sini? Oh, nongkrong juga. Sering nongkrong di sini? Baru. Dari mana memangnya? Oh, anak Maraya, Pak. Ini berdua sama ini. Kenapa? Oh, baru. Oh, ini baru. Oh, baru. Oh, ternyata jadi ini. Ibu ngobrol-ngobrol boleh, Bu? Ini kan jadi dari sekian banyak yang jual-jualan sini, ibu ini ternyata juga salah satu yang ada di sini. Ibu baru buka di sini. Gimana cara dapat tempatnya gimana? Datang saya punya bos Dispenda sana. Oh, ada ambilnya dari Dispenda. Ambilnya bisa berapa meter satu tempat? Ini dari sini sampai ujung situ. Berapa meter itu dapatnya? Enggak tahu. Nggak tahu. Terus itu retribusinya berapa? Nah, itu kan 1.800.000.
1 bulan. 1.800.000 satu bulan. Fasilitasnya apa? Nggak ada? Nggak ada. Cuma lahan saja? Nggak ada misalnya uang kebersihan gitu? Sudah termasuk? Oke, jadi baru masuk hari ini? Baru masuk. Kenapa tertarik bikin tempat di sini? Karena ada studio sana. Oh, ada studio kan belum jadi? Ya nggak apa-apa. Oh, ini prepare memang dari jauh-jauh hari gitu ya? Oke, baik. Tapi mulai sudah berapa hari di sini? Baru ya hari. Oh, baru ya? Berarti mereka itu pembeli pertama ya? Baru mereka tadi ngomong ke saya, sering di sini. Ya nggak tahu, mungkin sebelum saya menjual mungkin ke ibu sebelah ini. Anak-anak ini yang suka bohong ya. Oh gitu ya. Tapi kalau dari bukanya, kalau ibu sendiri nih di sini, bukanya jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai habis maghrib jam 7. Kalau di sini jualannya apa, Bu? Ini ada makanan saya lihat. Masih untuk sementara masih ini ayam lalap. Ayam lalap, sama tempe. Nanti berikutnya tuh banyak menunya. Oh gitu ya. Oke. Maaf, ibu siapa namanya? Ibu Afni. Ibu Afni. Oke. Sorry. Bukan saya yang sengaja ya. Kakinya situ yang ada di sini. Oke, kita situ lagi. Pokoknya waktunya sudah berjalan 7 menit ya. Kita ngobrol lagi sama ini anak-anak muda yang pandai berdusta dan berbohong ini. Bukan. Oh, bagaimana bisa dapat bocor? Ini ternyata baru buka. Dari mana dapat bocorannya kalau ternyata di sini jual makanan? Kita kan nongkrongnya sebenarnya yang di sebelah. Kebetulan di sebelah ada jual makanan. Oh biasa nongkrong sebelah. Ya. Kalau sebelah dia jualannya apa? Minuman tok. Minuman tok. Oh, minuman. Nggak ada yang Jadi larinya ke sini kalau cari makanan. ya. Kebetulan baru juga kita lihat, jadi Ternyata ada makanan. Iya. Oke. Tadinya nggak tahu, cuman saya lihat ada kompor, Iya. ada nasinya, jadi Ini bukan promo buat si ibu ya, tapi kalau kalian merasakan gimana makanannya? enak. Bisa kembali lagi sini lagi ya? Oh ya udah. Oh ya. Nah kalau dari kalian sebagai janganlah sebagai teman-teman media ya, sebagai masyarakat lah. Pertama dulu, apakah dengan kondisi yang ada sekarang itu menarik kalian untuk main-main kesini atau gimana? Tadi kan katanya belum jadi nih, belum rame, tapi masih suka kesini. kalau segi kenyamanan itu ya kalau untuk tulis berita iya, karena Iya. kesejukan. Oh iya betul, terbuka ya Dan. Iya. Tidak terlalu panas. Tapi Yang belum dapat. yang gangguan lagi itu ya pasti ada. Pemandangan. Seperti Iya. mungkin bau-bau yang Oh iya. terus debu. Hmm. Itu kita kan kalau tulis berita itu Iya. harus tenang. Iya betul. Mungkin pembangunan. Oh iya. Ini mungkin karena kondisinya masih dalam proses pembangunan. Iya. Jadi suara bising ada, debu, kotoran ada. Dan mungkin ini kalau sudah, ini kan juga memang pemirsa lagi pada proses membangun semua ini. Jadi ini pada belum jadi. Mungkin kalau pada saat jadi, bisa jadi ke depan mungkin di sini akan jadi taman rekreasi juga. Rekreasi air. Ada yang bebek, ada yang ayam-ayam, ada yang tenggelam. Kan biasa begitu, kalau sudah mulai rame-rame ada yang tenggelam, ada lagi ditemukan begitu yang dibuang-buang begitu. Nah kan biasa begitu. Mungkin lebih bagusnya kalau dari pemerintah. Nah ini saran, sekarang bagian Iya, saran. saran. Sarannya apa? Untuk pemerintah mungkin dibersihkan dulu lah. Oh iya, dibersihkan dulu ya. Betul. Karena ya kalau mau dilihat mungkin kayak nggak enak gitu. Iya betul. Kurang enak lihat kalau suasana air kalau gini ya. suasana kalinya kotor gini. Betul. Jadi saran kalau untuk pemerintah ya dibenahi dulu lah, bersihkan kali. Nah, wah sudah selesai Tante. Tapi baru 2 ya? Baru 2. Oke. Baru 10 menit, baru 7 menit. Enggak, waktunya tinggal 2 menit. Kasih tahu sama anaknya, iya tinggal 2 menit. Iya. Kalau lewat dari 15 menit berarti bonus 1. Dik ini Dik. Nah, kalau Abdi sarannya apa Abdi? Kalau saya mungkin lebih ke masyarakat, karena Ya. meskipun mungkin dari pemerintahnya sudah mengarahkan untuk begini-begini, cuman kalau masyarakatnya juga masih ya bahasa orang Kendari kapatuli ya, Iya. masih buang sampah sembarangan gitu. Jadi mungkin sedikit untuk masyarakat Kota Kendari agar tetap menjaga kebersihan, apalagi tempat-tempat seperti ini harusnya kita lebih menjaga lagi. Iya, Kita lebih sadar diri lah Iya, supaya iya. tidak membuang sampah sembarang, karena tempat ini ya seperti yang dilihat kurang bagus dipandang Iya. karena terlalu banyak sampah. Enak ini kalau masyarakatnya pada peduli begini, enak ini. Tolong buang ke kali ini. Oh, ini. Oke. Nah, itu jadi dua anak muda ini telah memberikan saran. Jadi mudah-mudahan lah ini bisa jadi masukan buat pemerintah, mudah-mudahan lagi ada yang nonton lah. Memang untuk optimalisasi
kali Kedia ini sangat penting sekali ya, biar karena tidak bisa dimungkiri kalau nanti sudah rame, ini pasti jadi tempat rekreasi. Iya betul. Karena ya, jamin saja nanti sore hari di sini pasti rame. Apalagi weekend misalnya. Orang pun kalau datang kalau sudah suasana rame, pasti akan rame sini. Kalau misalnya pendatang dari luar kan pasti rame. Iya. Dan betul nanti kalau misalnya betul-betul ini kalinya bersih, bisa jadi ada ini apa namanya? Fasilitas permainan air kan gitu. Nah itu mudah-mudahan lah. Oke, sekarang kita mau minum dulu ya, santai dulu. Bro, kita sudah jalan-jalan untuk hari ini, sudah lihat suasana, sudah jadi warga negara masyarakat yang baik, terus kemudian sudah ke tempatnya ada Yusuf juga, ada bantuan dan mudah-mudahan semua informasi ini berharga buat Anda, bisa jadi motivasi buat Anda juga, gitu. Dan ya kayaknya episode kali ini sampai di sini. Kita mau pamit dulu. Kita mau menuju pulang. Lampu merahnya sebentar lagi 2. Kan ini pakai detik, tinggal 20 sekian. Ya, kita mau jalan.